fokus ke sini ya, semuanya fokus ya. Oke. Nah, sesuai yang kita bicarakan kemarin, hari ini kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Saling menolong. Oke, itu contoh keyakinan kelas. Apalagi? Menghormati. Nah, sekarang akan Ibu beri penjelasan dulu mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah merupakan suatu nilai-nilai universal yang disepakati bersama di kelas ini. Jadi nanti Ibu minta kalian untuk menuliskan hal-hal apa yang perlu kita laksanakan di kelas ini. Tujuannya untuk apa? Supaya kelas ini nanti bisa terkondisikan dengan baik pada waktu proses pembelajaran. Oke? Dimana dengan proses pembelajaran yang baik, maka tujuan pembelajarannya akan tercapai. Nah, nilai-nilai universal apa saja yang ingin dibuat di kelas 4 ini? Nah, di depan kalian sudah ada kertas, ya. Silakan kalian menuliskan 2 kalimat, boleh kata, boleh kalimat di situ. Apa nilai-nilai yang mau kalian buat sebagai keyakinan kelas, kemudian nanti disimpulkan bersama supaya dikerjakan di kelas ini. Yuk, silakan menulis. Oke. Ditulis di situ. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Yuk, silakan. Oke, sudah selesai? Nah, sekarang tolong dimulai dari Mas Naufal untuk menempelkan apa yang sudah ditulis di sticky note-nya Mas Naufal. Kemudian nanti dilanjutkan Mas Alfa, kemudian Faisal, Aprilia, Lutfi, kemudian Kelvin. Yuk, tulis di sini dulu. Ditempelkan. Ya, ditempelkan. Jadi 2, Mas. Ya, lanjut. Yuk. Bebas apa? Oke, lanjut. Ya, lanjut. Oke, terima kasih. Jadi sudah kita dapatkan keyakinan kelas yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk membuat kalimat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama ya. Oke, nah sekarang Ibu minta untuk membacakan ke depan. Coba Mbak Aprilia ke depan, dibacakan semuanya. Yuk. Langsung kalimat atau katanya saja, Mbak. Yang pertama, mandiri, tidak berkata kotor, tolong menolong, rukun dengan teman, bertanggung jawab, jujur, pernah saat belajar, bertanggung jawab, sopan, menghormati guru, disiplin, saling menghormati. Oke, tepuk tangan buat Mbak Aprilia. Ayo kita sama-sama menyusun kalimat
dibacakan. Nomor 1 apa? Apa dibacakan? 1. Bersikap jujur. Bersikap jujur. Oke, berarti kalian besok harus bersikap jujur setiap hari ya. Nomor 2. Ya. Nomor 2. Ayo. Disiplin dan tenang. Dibaca Mas apa? Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Yang ketiga. Mas Faisal. Apa Mas Faisal? Disiplin dan tenang saat pembelajaran. Oke, disiplin dan tenang saat pembelajaran. Nomor 4. Mbak Aprilia, apa Mbak? Bersikap sopan dan menghormati guru. Oke, selanjutnya Mas Lutfi, saling tolong menolong. Oke, bagus sekali. Lanjut. Dibaca Mas. Hidup rukun dengan teman. Hidup rukun dengan teman. Lanjut. 7. Saling menghormati dan menyayangi. Saling menghormati dan menyayangi teman. 8. Sini Mas. Tidak berkata kotor. Tidak berkata kotor. Oke, kita dapatkan 8 keyakinan kelas ya. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan semua anak-anak kelas 4 bisa melaksanakan dengan baik. Setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas. Semoga kita bersama-sama untuk mewujudkan kelas 4 menjadi kelas yang nyaman, kelas yang menyenangkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita semua diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi atau pengimasan modul 1.4 tentang budaya positif. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Susilaningsih dan yang kami hormati Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih karena Bapak Ibu guru semuanya telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan yang saya laksanakan ini. Sebelumnya, saya berdiri di sini ingin meminta maaf kepada Bapak Ibu guru bahwa saya berdiri di sini bukan karena saya lebih tahu. Saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di depan ini lebih tahu, lebih paham dari saya, tapi karena memang ini adalah kewajiban yang harus saya laksanakan di sekolah ini, jadi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Pertama-tama, saya meminta atau memohon sambutan dari Kepala Sekolah SDN 03 Jatiroyo kepada Ibu Sri Susilaningsih SPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, pagi ini kita dapat berkumpul bersama panjenengan orang-orang hebat SDN 03 Jatiroyo yang selalu bersinergi bersama untuk bekerja sama berkolaboratif untuk kemajuan SDN 03 Jatiroyo ini. Tak lupa sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat sehat, sempat nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu sehingga kita dapat melaksanakan tugas hari ini dan sebelumnya dan nanti sampai tuntas dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma Amin. Tak lupa sholawat beserta salam kita aturkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa insya Allah suri tauladannya selalu kita ikuti dan syafaatnya selalu kita tunggu sampai yaumul akhir nanti. Allahumma Amin. Bapak Ibu yang hebat, hari ini kita bersama khususnya kepada Ibu Sri Mulyani SPD yang hari ini bersama-sama mengadakan diseminasi pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Nah, semoga nanti dapat kita membersamai bersama dan saling diskusi bagaimana sebaiknya untuk budaya positif yang ada di SDN 03 Jatiroyo ini. Mungkin akan lebih jelas nanti bersama dengan Ibu Sri Mulyani. Mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Yang pangapunten, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sri Susulaningse. Selanjutnya, rekan-rekan semuanya, saya akan memulai untuk mempresentasikan pengimbasan modul 1.4 dengan tema budaya positif. Nah, kita agak santai saja ya, Bapak Ibu guru semuanya, jadi tidak tegang karena memang ini kita sifatnya adalah sharing, berbagi pengalaman, berbagi informasi bagaimana supaya membentuk budaya yang positif terutama di SD kita tercinta ini. Yang pertama adalah apakah budaya positif itu? Kemudian apa contoh penerapan budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kita? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk pelaksanaan contoh budaya positif Bapak Ibu, sebenarnya di sekolah kita ini sudah kita laksanakan sehari-hari. Bisa kita lihat bersama-sama dari pembiasaan yang sudah Bapak Ibu lakukan terhadap anak didik Bapak Ibu atau anak didik kita semua. Dimulai dari pagi hari, anak-anak semuanya bersama dengan Pak Preh membersihkan lingkungan sekitar. Ya, itu termasuk budaya positif Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan setelah itu pembacaan surat pendek itu biasa dilaksanakan di kelas masing-masing. Kemudian pada jam istirahat kita melaksanakan sholat duha secara berjamaah. Kemudian di waktu pelaksanaan sholat zuhur juga dilaksanakan secara berjamaah. Nah, yang sudah dilaksanakan di sekolah kita itu sebenarnya sudah merupakan bagian dari budaya positif yang sudah juga tertuang di dalam tata tertib sekolah, sehingga di situ tujuan untuk pembentukan karakter positif siswa dapat kita laksanakan. Tujuan pembentukan positif siswa yang berbudi luhur sehingga menjadi budaya positif
untuk membentuk visi sekolah. Jadi dengan pelaksanaan budaya positif ini nanti akan menggiring kita semua ke arah proses pencapaian visi sekolah, di mana kemarin untuk visi sekolah kita sudah tertera unggul dalam prestasi, bertakwa, berbudi pekerti luhur, serta berwawasan lingkungan. Nah, untuk mewujudkan budaya positif Bapak Ibu, di dalam modul 1.4 ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi ada 6 hal. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini adalah berarti peserta didik kita. Kemudian yang keempat adalah 5 kontrol guru. Yang kelima, keyakinan kelas. Kemudian yang keenam, segitiga restitusi. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin ini nanti materinya lumayan banyak. Memang dalam hal untuk membentukkan budaya positif ini harus memenuhi 6 ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu untuk berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, anak itu lahir sudah memiliki kodratnya masing-masing, yaitu kodrat alam, di mana kodrat tersebut sudah dibawa dari orang tuanya. Jadi anak sudah memiliki watak tersebut. Kita tidak bisa merubah watak tersebut, tetapi yang bisa kita rubah adalah karakternya. Bagaimana menuntun anak itu untuk terbentuk karakter yang positif atau karakter yang baik. Di dalam kurikulum Merdeka sudah tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi tugas guru-guru di sini adalah menuntun. Contohnya gambaran dari Ki Hajar Dewantara di sini adalah Bapak Ibu guru itu sebagai seorang petani, di mana petani itu nanti dalam menanam suatu bibit itu bibitnya ada yang unggul, kemudian ada yang tidak unggul, kemudian tanah di situ ada tanah yang subur, kemudian ada tanah yang tidak subur. Kita sebagai seorang guru tidak bisa memilih-milih mana yang akan kita tanam. Oh, yang kita tanam adalah yang unggul saja. Oh, lahan yang mau kita pakai untuk menanam adalah lahan yang bagus saja. Tidak bisa, karena guru itu harus merangkul semua siswa. Jadi yang kita lakukan adalah memperbaiki lahan tersebut atau bibit tersebut, bagaimana supaya bisa tumbuh menjadi bibit yang baik hingga menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Bapak Ibu mohon maaf, saya mau sedikit bertanya. Kira-kira ilusi itu apa ya Bapak Ibu ya? Mungkin ada yang bisa untuk mengutarakan pendapatnya. Ilusi itu apa? Ilusi. Nah, ilusi. Jadi ilusi itu adalah suatu gambaran atau penafsiran yang sebenarnya tidak ada dasarnya. Ya,
Contoh, ilusi guru mengontrol murid yang pertama itu. Jadi kita sebagai seorang guru itu tidak bisa mengontrol 100% murid untuk membentuk murid tersebut melakukan apa yang kita inginkan. Tadi tuh. Oke, mohon maaf pakai alat lupa belum tak hidupkan. Oke, lanjut ya. Ilusi guru mengontrol murid. Ya, kembali lagi ke sini bahwa setiap murid itu memiliki pandangan sendiri-sendiri akan segala sesuatu. Kita tidak bisa mengontrol anak untuk berpandangan sama dengan kita. Jadi kita bebaskan anak untuk berpendapat, apapun itu pendapatnya. Kita terima dulu, kemudian di situ di akhir baru kita luruskan. Oh, sebenarnya pendapat itu arahnya ke sini. Jadi kita di depan kita usahakan bersama-sama. Jangan menyalahkan anak dulu. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, misalnya contoh, "Hei Mas, kamu salah, kamu tidak boleh seperti itu." Nah, mungkin pada waktu itu anak tersebut nurut. "Oh, nggih Bu." Tapi lama-kelamaan karena anak tersebut mendapatkan perkataan seperti itu secara berulang, jadi anak tersebut menerima apa yang kita utarakan itu hanya Allah seperti itu. Nah, jadi mungkin kita sebagai seorang guru ya berusaha untuk memperbaiki perkataan atau apa yang akan kita sampaikan ke anak supaya bisa lebih diterima atau lebih mengena ke anak tersebut. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita Bapak Ibu guru di sini otomatis kita berperan sebagai orang yang lebih dewasa dari anak-anak. Okay? Nah, kemudian apakah kita memiliki hak untuk memaksa anak-anak tersebut? Mungkin bisa, tapi bisanya hanya sekali, 2 kali. Itu tadi kembali ke anak lagi. Kalau anak dipaksa, itu nanti akan membentuk anak melakukan sesuatu secara tidak ikhlas. Jadi itu nanti jatuhnya tidak akan membentuk karakter peserta didik kita. Yang seharusnya peserta didik kita itu memiliki sifat atau watak untuk bertanggung jawab, memiliki sikap bertanggung jawab karena mungkin hanya takut kepada kita sehingga anak tersebut melaksanakan apa yang kita perintahkan tanpa tahu makna atau nilai dari perintah kita tersebut. Selanjutnya yaitu tentang perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol di sini ya? Yang memiliki kontrol terhadap diri anak-anak itu siapa? Nah, contoh stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu sama dengan apa Bapak Ibu? Egois ya. Kalau kita menuntut orang lain untuk berpandangan seperti kita itu namanya egois. Nah, apa yang harus kita laksanakan? Apa yang harus kita kontrol? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, anak-anak mungkin melakukan suatu sikap yang mungkin kita pandang itu salah. Tetapi bagi anak tersebut ternyata dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Anak itu melakukan itu sebenarnya mungkin ada tujuannya, cuman mungkin penyampaian kepada kitanya yang belum tepat. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ternyata di sini yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Ya, jadi anak-anak juga memiliki hak tersebut bahwa kita sebagai seorang guru tidak bisa mengontrol anak secara 100%. Oke, monggo. Ya, jadi anak juga memiliki hak untuk mengontrol dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya, ini mohon maaf ya, sebenarnya ini semua juga masih saya lakukan.
Ya, tapi kita berusaha untuk bersama-sama merubah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan terhadap anak. Karena apa? Ternyata kebiasaan yang kecil yang kita lakukan itu akan sangat berpengaruh terhadap anak tersebut. Ya, saya gambarkan sendiri, mungkin anak saya sendiri di rumah. Ya, kalau misalnya saya minta, Mas Arsad, nyuwun tulung dipendet ke ibu niko. Ngoten, ternyata anak juga meminta feedback dari kita. Ibu, tolong aku dipendet ke niko. Nah, apabila saya dimintai tolong anak tidak melaksanakan, itu nanti akan menjadi contoh terhadap anak tersebut. Ibu, kemarin saya minta tolong juga tidak dilaksanakan kok. Nah, seperti itu. Jadi memang kita di sini sebagai seorang guru tidak hanya memerintah kepada anak, tapi yang pertama adalah kita berusaha untuk memberi contoh dulu kepada anak. Apa yang kita mintakan ke anak, kita beri contoh dulu. Nah, itu yang disebut dengan kolaborasi. Jadi ada kerjasama kita dengan anak-anak dan juga kerjasama kita dengan rekan-rekan kita yang ada di sekolah. Kemudian model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menangan. Nah, itu coba kita hilangkan dari anak-anak. Misalnya kalau berdebat atau seperti apa, ternyata ada satu kelompok yang menang atau satu kelompok yang kalah, itu jangan berusaha untuk aku menang, yes seperti itu. Tapi kita berusaha untuk menaikkan juga pikiran dari anak-anak yang kalah. Tidak masalah, ini tidak masalah, karena ini adalah bentuk kalian untuk berkolaborasi, bekerja sama. Tidak ada yang namanya menang kalah, karena di sini tujuan kita adalah belajar bersama. Selanjutnya materi tentang disiplin. Apa makna disiplin? Ya, makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, dapat disimpulkan di sini adalah dari pengertian yang tadi, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi maksud disiplin diri di sini adalah datang dari pribadi kita sendiri. Tidak ada tujuan atau tendensi apapun yang berhubungan dengan eksternal. Misalnya, oh aku ingin disiplin mungkin supaya teman-teman segan denganku, atau supaya nanti dapat nilai plus dari masyarakat. Itu kita berusaha untuk selalu menjaga hati kita bahwa disiplin diri itu harus tertanam dalam diri kita sendiri. Ya, kita sama-sama belajar di sini. Saya juga berusaha untuk belajar banyak di sini. Jadi mari kita bersama-sama untuk membangun disiplin diri supaya tumbuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Maksud nilai-nilai yang kita hargai di sini adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu sudah tertuang di dalam karakter profil pelajar Pancasila. Jadi kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang benar-benar berusaha untuk memerdekakan anak. Bagaimana? Tidak merdeka dalam arti kita membiarkan anak itu tersebut silahkan belajar sendiri, itu bukan. Tetapi lebih kepada kita memberikan
ruang kepada anak untuk lebih bisa mengeksplor diri mereka masing-masing sesuai dengan bakat dan minat yang ada pada diri anak-anak. Ya, untuk nilai profil pelajar Pancasila kita sudah tahu bersama bahwa yang pertama adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, sekarang teori motivasi perilaku manusia. Ternyata motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal atau motivasi dari luar dan juga ada faktor dari motivasi internal atau dalam diri kita sendiri. Motivasi eksternal diantaranya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin ya anak-anak melakukan disiplin karena takut kalau nanti dapat hukuman dari bapak ibu guru seperti itu. Nah, kita sedikit demi sedikit berusaha untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu bahwa anak melakukan sesuatu karena takut nanti kalau dihukum bapak ibu guru dan sebagainya. Selain itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ada embel-embel seperti itu di dalam diri. Itu juga harus dihindari atau dihilangkan sedikit demi sedikit. Melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu. Ya. Nah, kemudian untuk motivasi internal, tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Lanjut ke materi kebutuhan dasar manusia. Sejatinya Bapak Ibu guru semuanya, kebutuhan manusia itu ada 5 poin. Yang pertama adalah survival. Survival itu adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta kasih atau diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Kemudian kebebasan. Realita kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang lain memiliki gambaran yang berbeda. Jadi misalnya dalam suatu kondisi anak tertentu, ya, di situ kebutuhan anak akan kebutuhan dasar manusia ini juga berbeda dengan kita. Mungkin contoh misalnya anak, ada cerita kemarin mungkin anak, ibu kemarin makanan saya diambil teman saya. Nah seperti itu biasanya bapak ibu guru lakukan apa? Yang pertama, menanyakan dulu menanyakan dulu, oh mas ada apa, kenapa kok kamu melakukan itu. Nah mungkin anak tersebut sebenarnya di situ tidak secara secara sadar untuk melakukannya, tapi karena terdorong oleh kebutuhan-kebutuhan yang lain. Mungkin karena anak tersebut lapar sekali atau haus sekali kayak melihat minuman temannya di atas meja tanpa nembung langsung diminum seperti itu, nggih. Ya, jadi kita harus mengulik dulu apa penyebab dari anak tersebut melakukan hal demikian. Nah, sekarang ada suatu kasus di sini, ibu kok ibu ya? Saya minta untuk dibacakan Bu Lita, tolong kasus ini. Ya Bu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedangkan bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus untuk seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa
alasan Agus melakukan hal ini? Oke. Pada orang ketok. Terima kasih Bu Rita, sudah bagus sekali ya. Jadi di sini ada kasus ya, Ibu Ani itu memiliki siswa yang namanya Agus. Kemudian Ibu Ani tersebut bingung menghadapi ulahnya Agus. Suatu waktu itu Agus mengambil makanannya temannya tanpa minta izin. Nah, kita sebagai seorang guru, apa yang harus kita lakukan? Kemudian kira-kira kenapa kok Agus melaksanakan hal seperti ini, kok mengambil makanan temannya? Nah, itu ternyata kalau kita berdasarkan kebutuhan dasar manusia tadi, yaitu survival, kemudian rasa cinta, kasih sayang, kemudian penguasaan, kesenangan, itu tadi ya, itu ada alasan-alasan di belakang itu. Nah, kita jangan mengira-ira sendiri, tapi kita berusaha untuk mengorek-orek alasan dari anak tersebut untuk melakukan hal itu. Kemudian yang terakhir baru kita mengambil tindakan yang sesuai supaya bisa memperbaiki keadaan. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, mungkin kalau Bapak Ibu bertanya kepada Agus, jawabannya karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dari Agus tersebut adalah untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian mungkin kalau jawaban Agus itu karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, karena dia melakukan sesuatu hal yang negatif tadi, mengambil makan temannya, kemudian temannya lapor ke Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu guru mendekat ke Agus, menanyakan ke Agus, mungkin Agus di situ senang, merasa diperhatikan sama orang lain, terutama Bapak Ibu guru. Nah, itu masuk ke kebutuhan cinta dan kasih sayang. Mungkin anak tersebut di rumah kurang kasih sayang, jadi butuh perhatian di sekolah. Apabila jawaban Agus itu adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan dari Agus tersebut, maka kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Dia merasa hebat ditakuti oleh teman-temannya. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu dibawakan bekal yang sama menunya, itu kebutuhannya adalah kebebasan. Jadi mungkin di rumah dia tidak dapat mengutarakan apa yang dia inginkan kepada orang tuanya. Ibu, saya pengen lauk ini karena takut atau seperti apa. Nah, mungkin kalau kita menerima jawaban anak seperti itu, kita sebagai guru bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Bagaimana supaya merubah perilaku anak yang sudah dilakukan di sekolah untuk tidak melakukan di lain hari. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal, oh sudah ya, lanjut. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng dan dia ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya, merasa puas seperti itu, maka kebutuhan anak tersebut adalah kesenangan. Ya, di sini dapat kita simpulkan bersama-sama Bapak Ibu bahwa anak didik kita itu juga membutuhkan kebutuhan dasar tadi. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut di sekolah dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan. Lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Nah, ternyata guru di sini dalam mengontrol anak-anak itu bisa ada di dalam 5 posisi ini. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, selanjutnya pemantau, dan yang paling baik sebenarnya yang harus kita belajar terus di sini sebagai seorang guru supaya bisa menjadi manajer buat anak didik kita.
Nah, Bapak Ibu bisa kita lihat di sini 5 posisi kontrol ya. Mungkin apa yang dibuat oleh guru, perbuatan apa yang dilakukan oleh guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Contoh misalnya penghukum di sini adalah apa yang dilakukan oleh guru adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu ternyata masuk ke posisi kontrol sebagai penghukum, di mana ini seharusnya kita sebagai seorang guru tidak boleh kita lakukan. Tapi mungkin saya pribadi dalam suatu waktu yang mungkin under control seperti itu melakukan ini, ya kita berusaha untuk memperbaiki ke depannya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi kita sebagai seorang guru menanamkan anak tersebut salah itu dengan perbuatan seperti apa mungkin tidak kita sadari ya. Kita berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, seharusnya kamu gini, seharusnya kamu gitu. Nah, itu ternyata juga kurang baik. Bukan tidak baik, tetapi kurang baik. Nah, kita posisikan diri sebagai teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian lanjut sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Nah, kenapa? Apa penyebabnya? Terus kemudian kita buat anak tersebut merasa, memposisikan kita sebagai anak tersebut. Oh iya ya, mungkin kalau ibu di posisi kamu bisa seperti itu, tetapi kita tanamkan lagi bahwa perbuatan itu tidak baik dan apa yang perlu langkah untuk diambil anak tersebut untuk memperbaikinya. Nah, kemudian hasilnya, kita langsung ke hasilnya Bapak Ibu. Kalau kita sering melaksanakan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir kamu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu nanti hasilnya adalah anak tersebut akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, kemudian bisa berbohong karena takut kepada kita sebagai guru. Jadi dia mencari-cari alasan. Kemudian yang selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Jadi bisa membentuk anak untuk tidak jujur. Lanjut, untuk mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, kalau kita sebagai teman itu nanti akan ketergantungan. Jadi apa-apa tanya ke kita ya. Misalnya anak tersebut mau melakukan apa, itu minta terus petunjuk kita tanpa dia mau berpikir seperti itu. Sebenarnya sekali dua kali juga tidak masalah. Kita itu sebagai seorang guru harus fleksibel. Ketika fasilitator saya itu sebagai seorang guru, kita harus fleksibel. Kita tidak harus selalu posisi kita harus dihormati, itu tidak. Suatu ketika kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman, merangkul anak didik kita. Bagaimana kita bisa masuk ke lingkungan anak tersebut dengan cara bagaimana? Ya mungkin mengikuti arah alur komunikasi mereka. Mereka sedang membicarakan apa, kita berusaha untuk masuk di dalamnya. Jadi tidak hanya kita berusaha untuk selalu untuk dihormati, untuk selalu dihargai, seperti itu. Nah, kalau sebagai pemantau nanti menyesuaikan diri bila diawasi, dan apabila kita memposisikan diri kita sebagai manajer, maka hasilnya adalah menguatkan pribadi peserta didik kita. Lanjut. Nah, ini contoh pernyataan, kemudian siapa yang mengatakan. Nah, tadi sudah kita pelajari bersama ya, bagaimana posisi kontrol kita itu bisa sebagai teman, kemudian pemantau, kemudian manajer, penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Nah, contoh pernyataan-pernyataan yang secara tidak sadar mungkin kita ucapkan ke anak-anak seperti ini, Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu posisi kontrol kita adalah sebagai pembuat anak tersebut untuk merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi sudah mengejudge anak bahwa anak tersebut tidak bisa merubah diri, itu sebagai penghukum.
ayolah lakukan demi Bapak Ibu, itu sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Nah, untuk sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita mendorong anak untuk berpikir dalam proses menyelesaikan masalahnya. Oke, di sini Bapak Ibu ada beberapa lingkaran. Lingkaran pertama adalah peraturan kelas, kemudian lingkaran kedua adalah keyakinan kelas, yang ketiga adalah lingkungan positif, kemudian yang keempat adalah budaya positif. Kita sudah ketahui bersama bahwa di dalam sekolah atau di dalam kelas itu mungkin sudah ada peraturan kelasnya. Ya, di dalam peraturan kelas ini biasanya, ngapunten Bapak Ibu, kita membuat kata-kata yang diakhiri tanda pentung mungkin atau tanda perintah. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus dilarang merokok mungkin misalnya. Nah, itu sebenarnya kita dalam penyampaian kepada anak itu bisa kita lakukan dengan menggunakan kalimat yang lebih halus atau lebih positif. Itu nanti masuk ke dalam keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini sudah dilaksanakan di sekolah tersebut, maka bisa membentuk lingkungan yang positif sehingga terbentuklah budaya yang positif. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu, yang disebut dengan keyakinan kelas ini adalah bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Kalimatnya sedikit saja agar mudah diingat oleh anak-anak, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas di sini Bapak Ibu, anak-anak diminta untuk mengutarakan dulu apa kalimat atau kata-kata yang ingin disepakati di kelas tersebut. Misalnya contoh di dalam peraturan kelas misalnya ya, tidak datang terlambat atau tidak boleh terlambat masuk sekolah. Itu suatu peraturan sekolah. Tetapi dalam keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini kita bisa membuat suatu kalimat atau suatu kata yang positif yang lebih ringkas. Contohnya misalnya adalah disiplin waktu, mungkin seperti itu. Jadi disiplin ini secara global termasuk itu tadi, tidak datang sekolah secara terlambat. Nah, contoh di sini ada yang disebut dengan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Misalnya ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, di dalam keyakinan kelas ini lebih mengedepankan suatu kalimat atau kata-kata yang positif, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian gunakan masker seperti itu. Nah, di dalam keyakinan kelas itu bahwa kalau ada perintah untuk menggunakan masker itu adalah untuk menjaga kesehatan atau keselamatan. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Materi yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Nah, melalui segitiga restitusi ini tujuannya adalah yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membuat murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga adalah memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, di dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada 3 tahap yang bisa kita lakukan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Hal-hal mungkin yang bisa kita sampaikan kepada anak seperti yang tertera di sini, Bapak Ibu. Nah, kita membuat hati anak tersebut lapang dulu. Jadi jangan langsung menyalahkan. Berbuat salah itu wajar, Dok. Berbuat salah itu wajar, Mas. Tetapi kita kedepannya perlu untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan seterusnya. Itu masuk ke dalam tahap menstabilkan identitas. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu kamu pasti punya alasan. Kita tanya dulu alasan anak tersebut melakukan kesalahan tersebut, ya. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita tahu penyebab dari anak tersebut melakukan itu, kemudian kita mendorong anak untuk berpikir kira-kira apa yang harus anak tersebut lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, setelah itu kita tekankan kepada anak tersebut, menanyakan keyakinan. Benar ya, kamu mau melakukan perubahan itu ya. Nah, mulai kapan melakukan perubahan itu dan seterusnya. Nah, di sini akan saya putarkan contoh penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Mari kita saksikan bersama-sama. Masuk. Bapak kita sekolah, tahu tidak kenapa dipanggil ke sini Mbak Sekolah? Ya, Bu, saya pernah datang sekolah. Sudah berapa kali datang ke sekolah? Berapa kali? Oh, ya kita terlambat ke sekolah itu termasuk kesalahan atau bukan? Ya, Bu, salah. Nah, melakukan kesalahan itu wajar dan manusiawi. Sebab setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Ibu juga pernah terlambat saat menghadiri suatu kegiatan. Di sini, ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi terhadap masalah keterlambatan ini. Siva, kamu terlambat, tapi ada alasannya. Memperbaiki apa? Oh, kamu masih ingat tidak dengan kemarin yang sudah kita buat? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu angkat? Betul, kira-kira ketika disiplin menurut kamu, Mbak Siva? Betul sekali, Mbak Siva. Dengan kedisiplinan, kamu dapat menjadi orang yang dapat dipercaya, bisa berkomitmen, dan yang paling penting dari semua itu adalah kamu jadi tidak ketinggalan pelajaran. Iya, Mbak Siva, sikap kamu menunjukkan permintaan maaf itu, harapan
Lanjut ya Bapak Ibu. Sebenarnya kemarin saya sudah membuat 2 kasus, tapi mengingat waktu jadi kita putarkan 1 kasus saja. Nah, kita sudah masuk ke akhir acara Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun siswa menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kita refleksikan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Saya mohon salah satu mungkin untuk mengutarakan perasaan saat ini, kemudian setelah mengikuti materi pengimbasan pada hari ini menjadi paham tentang apa, kemudian target selanjutnya apa. Monggo. Iya, singkat. Monggo duduk. Iya, terima kasih atas waktunya Bu Sri Mulyani. Ini dari penyampaian Bu Sri Mulyani dan contoh-contoh kasus yang sudah ada dari yang bisa kita refleksikan untuk kita ya. Yang pertama, perasaan saat ini adalah jadi kita bisa merasa mengingat sesuatu. Mungkin saat kita bersama dengan anak-anak dalam membimbing anak, mungkin ada sesuatu yang kurang pas atau kurang tepat ketika bersama mereka, mungkin dalam bertutur kata, bertingkah laku itu kurang pas. Nah, dengan adanya kita bersama-sama duduk di sini, insya Allah kita bisa membuat suatu langkah. Oh, saya kalau menangani anak yang ini, si A itu seperti ini, latar belakangnya ini, saya harus bagaimana, saya dalam berkata bagaimana, bertingkah laku harus seperti apa. Kita menentukan pelayanan untuk si A itu harus bagaimana. Jadi lebih ada gambaran untuk menangani setiap anaknya. Yang kedua, setelah mengikuti materi pembahasan pada hari ini, saya jadi paham bahwa setiap anak itu memiliki kodrat sendiri-sendiri, ya, memiliki latar belakang sendiri, memiliki identitas sendiri mungkin ya. Nah, jadi kita tidak bisa menyamakan antara anak satu dengan anak lainnya, itu kita beri perlakuan yang sama dengan satu macam perlakuan seperti itu Bu. Jadi kita harus memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan anak per individu itu sendiri. Yang ketiga, target saya selanjutnya adalah kita berusaha untuk memahami anak atau per individu masing-masing. Setiap anak itu seperti apa dan sebagainya. Nah, mari yang belum saya ketahui, yang belum kita ketahui, baik guru maupun kepala sekolah dan seluruh keluarga besar SD 03 Jatiroyo ini mari kita bersama-sama untuk bisa memahami anak dengan berbagai latar belakangnya. Itu saja, kemudian kita menangani sesuai dengan kebutuhannya. Itu Bu, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan Ibu Susi. Ya, terima kasih. Demikianlah hasil diseminasi atau pengimbasan saya pada pagi hari ini. Atas kerjasamanya Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada tutur kata, perkataan maupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.